setelan atau saya belum tahu ya, supaya tidak usah mengizinkan supaya peserta langsung masuk, itu saya belum tahu caranya. Ini kan kalau ada peserta baru saya harus klik izinkan terus gitu. Mungkin ada yang tahu setelan supaya tidak perlu mengizinkan masuk. Jadi semuanya langsung bisa masuk gitu, bisa. Saya belum mendapatkan tata caranya. Di setelan juga tidak ada. Kalau di Zoom kan sudah bisa di setel, peserta bisa langsung masuk tanpa diizinkan atau mau diizinkan dulu, tergantung kepentingannya. Baik, kita akan memulai penjelasan umum dulu ya, mata kuliah kita. Mata kuliah kita diberi nama Tafsir Quran Indonesia. Tafsir Quran Indonesia artinya adalah tafsir Al-Quran yang ditulis atau dikaji oleh ulama-ulama di Indonesia. Ya, tidak selancar kalau menggunakan Zoom. Tapi ini saya akan coba pakai Google Meet terus. Kemudian nanti pada saatnya akan bisa lancar. Termasuk mungkin ada tambahan-tambahan fitur baru dalam Google Meet yang harus kita pelajari terus. Misalnya kalau sekarang ini Google Meet peserta itu hanya maksimal 100. Kalau kita harus menggabungkan beberapa kelas menjadi baik ya. Jadi itu RPS-nya, ini masih saya pakai RPS yang lama. Dalam yang baru masih proses perbaikan ya. Kita yang baru seperti yang lain-lainnya menggunakan Excel, versi Excel. Nah, ini namanya Tafsir Al-Quran Indonesia dan Muhammadiyah. Artinya di situ tafsir Al-Quran yang ditulis atau merupakan karya ulama-ulama di Indonesia dan khususnya ulama-ulama Muhammadiyah. Khususnya ulama-ulama Muhammadiyah. Sehingga nanti akan kita telusur beberapa kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama di Indonesia dan juga khususnya ulama-ulama Muhammadiyah, termasuk juga yang resmi menjadi karya dari tim jamaah, ya, tim majelis atau resmi menjadi tim pimpinan pusat Muhammadiyah. Seperti yang sudah pernah ada, yang pertama ya tahun berapa itu ya, mungkin tahun 50-an atau berapa ya, 50 atau
40-an nanti kita cek ya. Yang kemarin sudah dijadikan skripsi oleh siapa itu, Fikri ya, Fikri siapa namanya itu, An-Najmi Fikri. Jadi di Muhammadiyah ada tafsir yang ditulis oleh tim seperti yang tadi yang dibahas oleh An-Najmi dalam skripsinya, yaitu tafsir juz 1. Kemudian ada yang baru ini tafsir At-Tanwir, itu juga resmi menjadi tafsir yang diterbitkan oleh lembaga, yakni Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di samping nanti masih ada tafsir-tafsir yang merupakan karya individu. Karya individu mungkin tokoh Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, atau ulama Muhammadiyah, seperti tafsir yang terkenal tentu adalah Buya Hamka dengan tafsir Al-Azharnya. Kemudian ada lagi tafsir yang ditulis oleh tokoh Muhammadiyah, yaitu Profesor Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Beliau punya 2 kitab tafsir, yang pertama Al-Bayan dan yang kedua An-Nur. Nanti semuanya kita telusur ya. Masih ada lagi tokoh Muhammadiyah, di antaranya Profesor Dr. Yunan Yusuf. Beliau menulis tafsir Al-Hujjah Al-Balighah. Saya pernah dapat hadiah dari beliau, ada 3 kitab tafsir atau 3 juz ya, yang beliau hadiahkan ke saya, yaitu Al-Hujjah Al-Balighah. Dan saya lihat memang belum terdistribusi merata, itu tafsirnya Profesor Yunan Yusuf dari Jakarta. Kemudian juga mungkin tafsir-tafsir yang sifatnya tidak utuh 30 juz ya, apakah itu tematik atau apa gitu ya. Misalnya tafsir yang diinisiasi oleh Profesor Dr. Yunahar Elias almarhum ya, yang semula merupakan kajian tafsir rutin di berkala di PP Muhammadiyah yang direkam oleh televisi TVMU dan ADI TV. Nah, tinggal nanti ditulis menjadi sebuah kitab tafsir. Ada juga tafsir 17 kelompok ayat Al-Quran, itu juga bagian dari tafsir Muhammadiyah. 17 kelompok ayat Al-Quran yang inisiatornya Kiai Dahlan, tetapi yang menulis adalah muridnya Kiai Dahlan, yaitu Kiai Haji Raden Hajid. Nah, kemudian nanti kitab-kitab tafsir yang lainnya, kita juga perlu melihat sejarah perkembangan tafsir di Indonesia atau di Nusantara. Pada masa kerajaan-kerajaan dulu juga sudah ada tafsir, terutama dimulai dari kerajaan di Aceh ya, kemudian juga di Jawa, bahkan mungkin juga di di keraton-keraton di baik di Jawa maupun di luar Jawa ya. Nanti yang mungkin yang berasal dari Madura bisa menelusur tafsir Al-Quran yang ditulis oleh para ulama Madura. Kemudian di Sulawesi tafsir mungkin dalam bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu ya. Mungkin ditemukan nanti di Kalimantan juga gitu ya, di Kerajaan Kutai. Kutai itu kan ada peralihan dari Kutai Hindu menjadi Kutai Islam ya. Itu juga Mataram, Mataram Hindu, Mataram Islam. Itu semua ada implikasi para ulama kita menulis menulis kitab tafsir ya, yang mungkin dimulai dari mengkaji kitab tafsir ya.
mengkaji tafsir atau melakukan kajian tafsir ya. Jadi para ulama, misalnya ada ulama yang menjadi guru Kiai Dahlan sekaligus guru dari Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Soleh Darat. Itu beliau juga mengajar tafsir di pesantrennya di Semarang, dan ada juga tokoh lain yang berguru kepada Kiai Soleh Darat, yakni Raden Ajeng Kartini. Jadi Bu Kartini itu juga pernah belajar tafsir di Kiai Soleh Darat. Tapi memang belum kita temukan, atau paling tidak saya belum menemukan. Kalau kitabnya Kiai Soleh Darat sudah ada yang saya punya salinannya, cuman tidak merupakan kitab tafsir. Nah, itu kekayaan hazanah ulama-ulama Indonesia di dalam mengkaji Al-Quran. Keraton Surakarta juga begitu, terdapat beberapa kajian-kajian tafsir yang dilakukan oleh para ulama guru ngaji Keraton Surakarta, terutama setelah Pakubuwono keempat ya, yang memang Pakubuwono keempat itu seorang yang sangat raja yang sangat memperhatikan perkembangan Islam di Keraton Surakarta. Nah, tentu mestinya di Keraton Yogyakarta juga demikian. Tadi yang tokoh Muhammadiyah, ada juga tokoh yang menulis kitab tafsir berbahasa Jawa, yaitu Pak Kiai Bagri Sahid ya, Pak Bagri Sahid, seorang tentara ya, seorang tentara yang kemudian aktif di dunia dakwah, bergabung dengan Muhammadiyah. Itu menulis tafsir Al-Huda, tafsir Basa Jawi, tafsir bahasa Jawa. Ya, tafsir yang ditulis dalam bahasa Jawa. Nanti ada lagi, tapi ini bukan tokoh Muhammadiyah. Cuman anak-anaknya banyak yang kemudian aktif di Muhammadiyah, yaitu Profesor Kiai Haji Muhammad Adnan. Anaknya yang aktif di Muhammadiyah dulu pernah ngajar di Pondok Sobron, yaitu Pak Kiai Basit Adnan, seorang wartawan tapi juga menekuni ilmu agama. Kemudian ada lagi Kiai Abdul Hayy Adnan, itu juga aktivis Muhammadiyah. Bahkan putranya atau anaknya juga aktif di PP Muhammadiyah waktu itu. Kemudian beliau wafat menjadi korban ketika kecelakaan pesawat Garuda ya, yang Pak Din termasuk di dalamnya, tapi Pak Din Samsudin bisa selamat dengan melompat dari jendela itu. Tapi yang Pak siapa namanya lupa lah, Ketua Majelis Pendidikan Tinggi di PP Muhammadiyah tidak bisa selamat karena pesawat itu kemudian kan terbakar. Termasuk rektor UGM yang juga tidak bisa diselamatkan, ya, ikut terbakar di dalam pesawat tersebut. Dan kemudian juga karya-karya kitab tafsir dari ulama-ulama lain yang di Indonesia. Jadi ini secara umum deskripsinya. Jadi secara garis besar mempelajari sejarah ya, perkembangan tafsir di Indonesia, kemudian karakteristiknya, corak penafsirannya,
serta pemikiran tafsir Indonesia, modelnya, coraknya, termasuk juga di dalam Muhammadiyah. Mata kuliah ini tentu berkaitan dengan ilmu tafsir, terutama metodologi penafsiran, metode tafsir Al-Quran, model tafsir, termasuk juga corak penafsirannya. Maka mungkin mata kuliah ini juga berkaitan seperti materi studi kitab-kitab tafsir ya, yang kalau dulu diampu oleh Pak Syarafuddin. Sekarang siapa yang mengampu itu studi kitab-kitab tafsir itu ya? Apakah Pak Nur Rahim atau Ustadz Andri Nirwana atau Bu Alfiatul Azizah? Jadi studi kitab-kitab tafsir. Kalau itu kan secara umum, mulai tafsir pada zaman tabi'in sampai pada zaman kontemporer. Nah, kalau tafsir Indonesia ini tentu ya dimulai dari sejak Islam masuk ke Indonesia, kemudian dimulai dengan banyaknya ulama yang memberi perhatian terhadap kajian Al-Quran atau kajian tafsir Al-Quran. Baik itu di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Strategi penyajian mata kuliah, ada ceramahnya, ada presentasi, peragaan, seminar kelas, dan tugas-tugas. Kita langsung kepada garis besar materi. Ini karena masih yang lama, yang baru sedang kita kembangkan. Di samping sebenarnya ada konsep yang sudah baru, tapi filenya ini ya belum kita temukan karena komputer kemarin terjadi gangguan harddisk di recovery itu. Sebagian bisa diselamatkan datanya, yang sebagian belum muncul ya. Ya mudah-mudahan nanti ketemu, kalau enggak ya terpaksa kita modifikasi lagi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada tafsir bahasa Jawa Raden Kiai Haji Raden Muhammad Adnan, kemudian Kiai Haji Bakri Syahid. Nanti bisa kita tambahkan karya dari Kiai Bisri Mustafa atau Mustafa Bisri yaitu Al-Ibris, kitab tafsir namanya Al-Ibris. Baru nanti kitab-kitab tafsir yang lain ada tafsir Al-Furqan, ini dari kalangan Persis, Persatuan Islam. Ini Persis itu kebanyakan ada di Jawa Barat dan sebagian kecil di Jawa Timur, terutama di daerah Bangil. Tokohnya Hasan, Ahmad Hasan. Nah, maka dulu Hasan ini dikenal ada Hasan Bandung dan Hasan Bangil. Kenapa? Karena pertama beliau merintis Persis itu di Bandung bersama Kiai Haji lupa namanya. Pada tahun 23 mendirikan organisasi Persis, Persatuan Islam. Kemudian beberapa tahun kemudian Hasan pindah ke Bangil, kemudian dikenal dengan Hasan Bangil. Nah, sebenarnya kalau Hasan ini perhatian utamanya dalam bidang fikih, dalam bidang fikih dan usul fikih. Tetapi beliau juga menulis kitab tafsir namanya Al-Furqan. Kemudian ada Hasbi As-Siddiqi, nanti mau ambil Al-Bayan atau An-Nur, ya, ada dua kitab tafsir. Ini kalau bisa dua-duanya ya. Dua-duanya nanti kita kaji biar kita tahu. Kalau Al-Bayan karena itu 2 jilid,
ditulis 2 jilid. Jadi kemungkinan besar Al-Bayan metode yang dipakai adalah metode ijmali, tafsir ijmali. Kalau yang An-Nur karena 4 jilid lebih luas, yaitu takhlili. Metodenya takhlili. Nanti coraknya apa? Monggo nanti dilihat. Tapi bisa kita simpulkan sementara karena Hasbi adalah seorang ahli fikih, bahkan oleh putranya ditulis sebagai sebuah disertasi yang judulnya Fikih Indonesia, Penggagas dan Gagasannya. Jadi apa namanya, Hasbi As-Siddiqi itu karena seorang ahli fikih, kemungkinan besar tafsirnya juga tafsir fikih atau tafsir ahkam. Coraknya corak tafsir ahkam. Nah, tapi konkretnya bagaimana? Ya, dilihat saja. Kalau An-Nur kemungkinan besar itu ahkam, tapi kalau Al-Bayan karena lebih apa namanya, lebih ringkas, kemungkinan lebih pada bahasa. Wallahu a'lam, nanti bisa di. Kemudian ada tokoh Prof. Mahmud Yunus, Profesor Mahmud Yunus, ini juga sangat bagus kalau kita kaji juga. Beliau seorang ahli pendidikan, pakar pendidikan. Buku yang lain yang beliau tulis filsafat pendidikan, ada yang lainnya lagi. Nah, kemungkinan corak pendidikan dalam hal ini adalah corak sosial, adab sosial, etika sosial, adabi ijtimai. Samping Mahmud Yunus, nanti yang tokoh Muhammadiyah ada lagi ya, selain tadi Hamka, kemudian ada lagi ini Buya Malik Ahmad yang menulis tafsir berdasarkan nomor urut turunnya Al-Quran. Jadi di situ disebutkan tafsir nuzul surah, karena memang melakukan kajian tafsirnya urutannya berdasarkan urutan turunnya Al-Quran, tidak seperti mushaf yang ada selama ini ya, dari Al-Fatihah sampai Anas. Tapi tafsir nuzul surah itu yang pertama surat Al-Alaq, nanti yang terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Jadi sesuai dengan urutnya. Hanya saja apakah tafsir itu bisa komplit, wallahu alam. Tapi yang saya tahu tafsir nuzul surah ini hanya sampai 2 jilid ya, 2 jilid. Nanti tentu ada kritiknya ya. Kemudian tafsir Hamka, Quraisy Shihab, tafsir Kemenak, tafsir At-Tanwir Muhammadiyah, dan mungkin masih nanti ada tambahan kitab-kitab tafsir yang lainnya ya. Jadi yang belum terlacak di sini misalnya Al-Ibris belum masuk, tafsirnya seorang sastrawan itu Umar Bakri juga belum masuk. Kira itu nanti bisa kita masukkan sebagai khazanah tafsir Indonesia atau tafsir Nusantara. Nah, kemudian metodenya seperti tadi juga dalam deskripsi ya, untuk perkuliahan ini, karena ini sudah mahasiswa semester 6 ya, sudah mahasiswa semester 6 berarti kan sudah memiliki kekuatan analisis dan memiliki kemampuan metodologis gitu. Maka perkuliahannya dengan sistem seminar dan mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk menulis makalah, nanti mempresentasikan dan ada tanya jawabnya seperti biasa ya. Nanti yang dikaji ya tadi tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama di Indonesia, nanti saya bagi ya. Peserta nanti kita bagi sesuai dengan jumlah temanya.
Mungkin per kelompok bisa 2, bisa 3 orang tergantung gitu ya. Kemudian penilaiannya lebih kepada penilaian yang komprehensif ya. Nah, di situ ada penugasan, jadi penilaian meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan tugas. Presensi tentu juga diperhitungkan, tetapi mungkin prosentasenya ya, berapa persen ya, apa namanya, di masa pandemi ini memang universitas dalam menerapkan presensi tidak seketat apabila dulu ketika belum ada pandemi. Ketika masa normal sebelum masa pandemi, mahasiswa harus bisa mengikuti perkuliahan minimal 75%. Nah, kalau sekarang mungkin diturunkan standarnya sekitar 60 sampai 65% dari penyelenggaraan kuliah yang dilakukan. Mahasiswa wajib hadir sekitar 60 sampai 65%. Tentu ditandai juga diikuti dengan penugasan kepada mereka sebagai pengganti ketika tidak masuk. Juga itu untuk apa namanya, atau guideline daripada perkuliahan tafsir Al-Quran Indonesia. Nah, kita juga menggunakan platform perkuliahan kelas virtual melalui Skologi. Saya kira kode akses sudah dicantumkan di dalam jadwal ya, Anda tinggal menyesuaikan. Nanti beberapa materi termasuk materi hari ini, guideline-nya setelah saya perbaiki akan saya upload di laman Skologi ya. Kemudian nanti seperti biasa perkuliahan by Google Meet atau by Zoom itu tidak bisa memakan waktu yang lama ya. Jadi waktu paling panjang ya sekitar 40 sampai 50 menit saja. Karena kalau nanti berlama-lama perangkatnya bisa panas atau mungkin kuotanya yang terlalu banyak tersedot, kita bagaimana melakukan efisiensi ya. Efisiensi. Nah, implikasinya maka perkuliahan tidak bisa sempurna 100% dalam arti 100 menit ya. Tapi mungkin hanya bisa terlaksana sekitar 50-60%. Ya. Jadi nanti platform ada kelas virtual psikologi ya, sehingga dari Google Meet nanti bisa berpindah ke apa namanya psikologi. Nah, hanya saja untuk keperkuliahan semester 6 ya, karena ini nanti real ya, real semuanya harus presentasi. Ya, setiap pertemuan maka kita menggunakan Google Meet ya. Setiap pertemuan kita menggunakan Google Meet. Kalau mata kuliah di semester 1, semester 2 itu ada sistem synchronize dan sistem asynchronous. Kalau yang semester 6 itu kita buat synchronize semua. Jadi selalu ada pertemuan by Google Meet. Nah, kalau yang semester 1, semester 2 itu bisa gunakan asynchronous, kemudian dosen apakah merekam video atau bagaimana. Nanti penugasannya juga begitu, kadang ditugaskan untuk merekam yang saya dia melakukan kajian, menelaah suatu teks, kemudian dia presentasikan, direkam dalam video. Bisa video langsung atau pakai YouTube. Kalau pakai YouTube kan sasaran yang dituju dia tidak
menanggung beban file yang berat, ya, karena kalau pakai YouTube filenya kan disimpan di server, ya. Kita hanya bisa alat untuk memutar saja datanya di YouTube, di jaringan YouTube. Mungkin bisa juga begitu, monggo. Kalau ingin ringan ya pakai jaringan YouTube itu. Jadi misalnya kalau mahasiswa berkarya mempresentasikan suatu masalah dengan singkat, mungkin 7 sampai ya 7 menit saja lah gitu ya, dengan YouTube gitu. Itu bisa diperhatikan oleh dosen, bisa diperhatikan oleh mahasiswa. Dosennya juga betul ketika memberikan deskripsi singkat, dia harus merekam video dengan cara apapun, sehingga si dosen dalam perkuliahan asinkronis itu tidak perlu langsung tampil, ya. Yang penting sudah ada presensinya, ada penugasannya, ada materi mungkin PPT atau PPT bernarasi, video dan modulnya. Saya kira begitu sebagai pengantar perkuliahan perdana ini. Nanti pembagian kelas atau pembagian kelompok akan kita buat jadwal presentasinya. Mungkin pertemuan yang kedua masih dari saya, baru nanti mulai pertemuan yang ketiga mungkin sudah mulai teman-teman yang akan melakukan presentasi makalah. Ya, makalah dibuat ketika presentasi. Untuk presentasi kalau bisa dibuat dalam bentuk PowerPoint. Tapi makalah lengkap dalam bentuk Word atau pakai aplikasi yang lain, Mendeley dan sebagainya. Kan kalau pakai Mendeley itu bisa lebih cepat ya. Untuk pengutipan, untuk daftar pustaka dan sebagainya itu sudah langsung otomatis ya. Kalau kita pakai aplikasi Mendeley, kita sudah mengutip ini buku A, buku C, jurnal A, jurnal C, otomatis nanti di daftar pustaka akan muncul sendiri. Tidak 2 kali kerja. Kalau pakai Word kan kita ketika nulis footnote masuk, tapi belum bisa masuk di bibliografi. Tapi kalau pakai Mendeley nanti bisa. Ini barangkali untuk pertemuan hari ini. Pertemuan berikutnya dilanjutkan nanti dalam bentuk saudara membuka laman psikologi, tapi sekarang masih kosong ya. Nanti akan saya alihkan dari arsip psikologi yang kemarin, tapi harus diseleksi dulu kan, harus diseleksi. Mungkin ada materi-materi yang harus diupdate ya. Nanti kita update baru kita masukkan lagi. Yang tidak perlu diupdate insya Allah langsung kita masukkan. Saya kira demikian untuk pertemuan by Google Meet untuk siang ini. Sudah ya waktunya sekitar sudah 40 menit ini ya, 45 menit ya berjalan ya, sehingga mungkin kita pandang cukup sementara ya. Baru bicara tentang deskripsi ya. Besok mungkin kita mulai tentang sejarahnya, bagaimana tafsir ya. Masuk kepada materi-materi kajian tentang kitab-kitab tafsir dan tokohnya, metodenya, coraknya, bentuknya dan sebagainya. Mungkin kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Saya Ustaz. Ya, silakan Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, saya kemarin sempat baca itu kalau dulu itu
ada tim perumus, dibentuk tim perumus untuk membentuk tafsir Al-Quran di Muhammadiyah sendiri, salah satunya Kiai Haji Mas Mansur. Dan itu saya baca tidak dibukukan itu Ustaz. Mungkin dari Ustaz mungkin punya pengetahuan sejarah mengenai itu, kenapa sampai tafsir itu tidak dibukukan Ustaz, sehingga dampaknya terhadap kader-kader itu tidak bisa mengetahui apa, sekarang tidak bisa menemukan apa namanya tafsir murni gitu Ustaz, dari pendahulu kita Ustaz. Ya, tafsir yang ditulis oleh tim dulu itu sudah dibukukan ya. Sudah dibukukan, cuman tidak didistribusi secara luas ya. Mungkin pertimbangannya dirasa belum sempurna, ingin disempurnakan. Kemudian masih tarjih periode yang sekarang ini, mungkin dimulai tahun 2000 berapa itu, dibentuk kembali, disegarkan kembali, ditulis kembali kitab tafsirnya. Sudah sekarang mungkin sudah juz ke-3 ya. Cuman juga belum didistribusi, baru sempat didistribusi juz 1. Juz 1 karena perlu ada perbaikan-perbaikan lagi sehingga distribusinya dihentikan, masih diperbaiki lagi, nanti akan didistribusi lagi. Jadi sebenarnya dibukukan, cuman belum terdistribusi secara merata. Kalau arsip-arsip insya Allah sudah ada arsip. Buktinya kemarin ada skripsi ya, skripsi tentang tafsir Muhammadiyah, ditulis oleh Najmi Fikri itu. Dia membandingkan antara tafsir juz 1 yang zamannya Kiai Mas Mansur itu dengan juga tafsir At-Tanwir yang masa sekarang. Jadi sebenarnya sudah dibukukan, cuman belum didistribusi secara merata. Ada yang lainnya? Ya, jadi begini. Dalam 2 hari atau mungkin sampai nanti malam akan saya upload. Sebenarnya sudah ada di upload tapi di arsip psikologi yang lalu. Cuman itu kan perlu diseleksi, ada beberapa yang perlu diupdate. Ya. Jadi nanti setelah diupdate, yang tidak perlu diupdate langsung saya upload, yang perlu diupdate dulu, disesuaikan dengan perkembangan. Ya karena ketika dulu menyusun RPS yang pertama, kita mungkin, terutama saya, belum menjumpai literatur tertentu, jurnal-jurnal tertentu. Ya. Kita nanti banyak merujuk kepada jurnal ya, jurnal ilmiah. Ya. Di dalam melakukan kajian tokoh nanti juga dikaitkan dengan tema tertentu. Kita kaitkan dengan tema tertentu sehingga ada aktualisasi materi ya. Ada aktualisasi materi. Nanti saya bagi yang putra, nanti kelompok putra, yang putri kelompok putri untuk menelusur, mengkaji kitab-kitab tafsir ya. Nanti saya akan mencari info lagi, mungkin ada kitab-kitab tafsir yang kemarin belum sempat kita ungkap, nanti kita ungkap. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada, nanti presensi saya share di grup WA secepatnya, sehingga kalian bisa mengisi presensi kalau bisa sebelum berganti hari ya. Jadi artinya Anda harus mengisi presensi selambat-lambatnya, ya sebaiknya jam 10 malam sudah diisi ya. Karena nanti kalau yang Indonesia Timur ya pokoknya belum berganti tanggal lah. Anda harus mengisi presensi sebelum berganti tanggal. Karena berganti tanggal berarti dianggap tidak masuk gitu. Ya. Kalau menurut data yang saya lihat di sini hari ini yang sudah bergabung ada 42 orang, atau mungkin 43, tapi tadi ada yang keluar masuk,
kemungkinan karena sinyalnya. Ya, ini kelemahan perkuliahan online seperti itu, tapi sekaligus ada kelebihannya. Kelebihannya Anda cukup dari rumah masing-masing atau dari tempatnya masing-masing. Baik, kalau begitu kita cukupkan. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, silakan diikuti terus perkembangan psikologinya. Mungkin ada materi-materi, ada jurnal-jurnal yang nanti saya masukkan di laman psikologi. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.